Falo bem? 6, 7. Pô, É muita coisa. ele aprendeu português na internet, Júlia. Foi Não, eu quero Duolingo, falar não? português fluente. Duolingo, não? Duolingo, sim. Ela faz Duolingo e ele... Ele fica me zoando que eu faço Duolingo. Tá vendo, Mas Duolingo? você quer pegar o método dele que ele aprende alguma coisa, né? Mas os outros idiomas também? Duolingo, não? Francês você aprendeu no Duolingo? Tudo. Tudo? Tudo. Influência. Happy New Year, selamat tahun baru. Tapi di sini di Chile aku nggak merayain sampai gimana tahun baru, tapi aku lebih rayain ke Punta Arenas. Kita bakal ke Torres del Paine, yaitu salah satu tempat trekking yang paling terkenal di dunia juga. Banyak orang dari seluruh dunia akan ke sana yang suka trekking, yang suka gunung. Kalau kalian suka naik gunung, kalian harusnya tahu apa itu Torres del Paine. Bisa dikatakan ujung dunia, belum sampai ujung banget karena masih ada kota lain, tapi hampir ujung dunia. Jadi kita bakal menuju ke ujung dunia di tahun 2025. 1 Januari berangkat langsung ke ujung dunia. Akhirnya sampai di Punta Arenas di ujung dunia. Perubahan cuaca langsung kerasa. Di sini lebih dingin. Gak tahu berapa derajat nih. 13 derajat. Jadi 13 derajat di sini kalau pagi, kalau malam bisa jatuh 7 derajat, 8 derajat. Ini musim panas loh ya. Kalau musim dingin winter, gak ngerti wis. Mungkin bisa minus dan saljunya nggak karu-karuan. Tidak menyangka bro, sampai ke ujung dunia bro, beneran. Wah. Jadi kalau kota-kota kecil di Chile airportnya simple sih, super simple, kayak nggak ada apa-apa, literally. Di sini banyak datang orang asing dan sangat umum untuk dengar bahasa-bahasa. Aku udah dengar bahasa Perancis sama Jerman tadi. Ono wong lur. Iya sih, 1 Januari, Bos. Happy New Year-an. Adem. Jadi ini ruangan untuk berdoa. Sala di oración, oratory. Wow. Dikasih tempat nih untuk berdoa. Jadi kalau di Indonesia kita kasihnya semacam musola. Tapi kalau di sini di Chile dikasihnya oratory. Ini tempat untuk berdoa. Jadi itu ada dikasih buku Alkitab dan di sini untuk berdoa. Wow. Baru sadar betapa pentingnya bisa bahasa karena lihat banyak yang udah beli tiket tapi kayak mereka kayak nggak mengerti bahasanya, jadi mereka kayak bingung mau ngomong apa. Dan mungkin orang yang mau beli tiket dadaan kayak aku kan belum beli tiketnya, dan ngomong bisa nggak, ada sisa nggak 2 tempat 2 kursi, aku bayar cash, bisa naik aja. Dan banyak orang yang tunggu di sana dan segala macam karena nggak bisa bahasanya. Ada banyak sih dari India dan segala macam. Full. Wow, bener-bener nggak ada orangnya loh tinggal di sini. Ini udah nggak tahu berapa kilometer dari airport dan baru tadi aja ketemu satu rumah, dan itu pun kayaknya orang polisi ya tinggal di sana. Akhirnya sampai di Puerto Natales. Semua orang asing, sama sekali nggak dengar bahasa Spanyol di sini. Sini semua bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis semua. Tapi sini nggak kedengaran bahasa Spanyol sama sekali. Jadi sekarang mau ke hotel dulu, biar bisa taruh barang-barangnya. Ini aku rasanya kayak di film Secret Life of Walter Mitty. Enggak di Islandia ini. Atau mungkin gara-gara ini 1 Januari. Dan bisa dilihat di rumahnya sini di Puerto Natales, orangnya religius. Sini sampai ada space buat taruh kayaknya Bunda Maria ya. Hanya Katolik. Banyak orang Katolik sini. Nah ini di rumahnya juga kelihatan ini banyak.
dekorasinya. Nggak semua rumah ada, tapi bisa dilihat bahwa masih ada orang yang religius di sini. Ada lumayan banyak juga rumah yang ada. Terakhir aku lihat itu banyak yang rumah ada patung Bunda Maria, Yesus dan segala macam itu di Peru. Kalau Peru lebih religius. Oh, itu udah mulai kelihatan kotanya, gunungnya. Torres del Paine arahnya ke sana, cuma dari sini nggak bisa kelihatan. Jadi gunungnya Torres del Paine nggak bisa kelihatan dari sini. Ini tiket murah sih, 1 Januari. Dapat sih murah. Berangkat tok ya dari Santiago ke Punta Arenas. Jadi beli pas Black Friday $50. Itu hitungannya murah sih, karena biasanya bisa hampir double. Sudah sampai hostelnya, mau telepon yang punya dulu. Hola. Aló, buenas tardes. Patagonia Sweet Home. Ya, es que ya estamos afuera con nombre Sonny Wilson. Patagonia 1037, ¿cierto? La dirección. Un segundo. Ok. El hostal enfrente del mini mercado Empati, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Ok. Bueno, acá estoy enfrente de la casa. Tiene como Master Lock. Tienen que poner el código. Tienen que presionar la flechita hacia abajo. Ah, ahí está la llave. Aquí está la llave, ok. ¿Cuántas personas son? Dos Dos. personas. ¿Así entramos nomás? Sí. Ya. Ya, la habitación letra D. Así que nos vamos a ver dentro de un ratito. Ok. Y pónganse cómodos. Bienvenido y feliz año. Muchas Súper, gracias. Muchas gracias. No, gracias. ¿Con quién hablo? Nicolás. Nicolás, un gusto, Nicolás. Dale, muchas gracias. Ini kamar mandinya, kamar mandi sharing ya. Dan kita kamarnya ada di kamar D. Oh, ini atapnya pendek sekali ini. Ini kalau tingginya 180 harus sudah nunduk. Dan ini kamarnya. Dan lumayan loh. Harganya sekitar 2 malam 1,6, 1,5. Colo hermano. Eso, baju colo bos. Huevo, 3.50 la unidad. Ya. ¿Tú querés? Sí, 2 huevos, por favor. 2.100 y 18. Ahí estamos, chicos. Muchas Muchas gracias. A gracias. ustedes, feliz año. Feliz año. Muchas gracias. 2 telur, 1 Coca-Cola, 30.000. Kecil mana endoknya. Tapi kita ada di ujung dunia. Jadi barang untuk sampai ke sini, barang-barang untuk sampai ke sini juga jauh dan mahal. Jadi nggak bisa komplit. Jadi orang-orang di Puerto Natales ini kebanyakan kerja sudah pasti turis ya. Jadi banyak banget tur. Kemudian hotel, hostel, makanan, gastronomi, artesanias yaitu kayak oleh-oleh, banyaknya kayak gitu. Dia juga ada ikan, jadi kayak mancing. Dan yang menarik adalah juga jualan bulu domba. Jadi mereka ternak domba, kemudian bulunya dijual. Karena ikan tempatnya dingin ya. Dan kalau pakai bulunya domba itu jadinya hangat. Kalau kamu lihat di sini rumahnya, banyaknya itu 1 lantai semua. Ada maksimum kayaknya 2 lantai, nggak akan ketemu kayak 3 lantai. Jarang, ini kayak ini 2 lantai. Ini juga rumahnya bagus ini, besar. Tapi ya 1 lantai, besar tapi 1 lantai, gitu loh. Kebanyakan 1 lantai. Itu karena apa? Karena pertama harus diingat bahwa Chile adalah negara yang sering gempa. Jadi kalau 1 lantai lebih aman, gitu loh. Kemudian karena Puerto Natales ini sangat dingin, Indonesia 17 derajat musim panas ya. Mungkin buat orang-orang sini lokal 17 derajat itu kayak mungkin panas ya bagi mereka ya. Tapi kalau udah mencapai musim dingin, di sini bisa mencapai minus. Mungkin minus 5, minus 10 kayak gitu. Dan setiap hari salju. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya cuma 1 lantai, itu untuk panasi rumah itu jauh lebih gampang gitu loh. Seperti itu. Tetap ada sampahnya, nggak bisa dihindari ya. Ini yang paling aku suka di Chile. Kemanapun, di kota manapun, yang paling kecil sekalipun, selalu mereka ada untuk buat sepeda. Selalu. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi memang di sini bagi orang yang suka naik sepeda itu enak banget. Soalnya di Chile
kayak pasti ada jalur sepedanya dan banyak orang juga menghormati kayak gitu. Dan bisa dilihat di sini kalau di Puerto Natales ya, ini mereka jualan kayak mitra gitu loh, yang jualan bahan-bahan bangunan, semen dan segala macam. Jadi bisa dilihat kalau di sini Puerto Natales konstruksi lagi berjalan dengan sangat baik, karena sudah pasti orang-orang pengen bikin hostel, bikin hotel dan segala macam. Hostel yang aku tinggal itu 4 kamar ya, simple banget, 4 kamar itu dia charge per malam sudah sama taxnya $75, sekitar pokoknya 2 malam $140. Wena. Dan itu mereka nggak ada orang yang stay di sana loh, itu hostelnya ditinggal gitu aja, dan ada bukunya ditulis nyampe ke hotel kalian bayar, tapi nggak ada orangnya, cuma ada mesinnya gitu, jadi cuma ditaruh gitu. Jadi pemiliknya itu kayaknya di hostel itu ya, pemiliknya sangat percaya dengan yang tinggal di sana. Itu sangat menarik sih, benar-benar ditinggal nggak ada orangnya loh. Oke, jadi sekarang udah di tengah kotanya Puerto Natales. Ini ada gerejanya kayak gini tempatnya. Ini bener-bener nggak kerasa kayak Chile, karena sini kedengarannya lebih kedengar kayak bahasa Inggris. Banyak banget loh orang bule ke sini. Sini kayak kota metropolitan, kota di mana semua orang dari seluruh dunia bertemu di Puerto Natales. Menarik, bisa bertemu dengan banyak orang, dan sudah pasti kebanyakan dari mereka yang datang ke sini orang-orang yang suka naik gunung ya. Jadi traveler grad kayaknya modelannya mereka. Oke, sekarang mau beli makan malam. Masih belum malam ya. Katanya di sini malamnya itu jam 12 malam. Katanya di sini jam 11 malam itu masih terang. Jadi di Puerto Natales, karena di sini dengar-dengar banyak turis dari Israel, dan rata-rata adalah yang habis servis militer, wajib militer yang 3 tahun. Terus mereka liburannya ke sini, ke Chile, lebih tepatnya ke Patagonia, Reselva ini. Dan udah ada kelihatan contohnya. Lihat di tembok ada tulisan Israel dan ada bendera Israel, dan itu di atas ada tulisan Fuck Hamas. Jadi nyata adanya dan benar bahwa banyak turis Israel ke Puerto Natales. ¿Ustedes de aquí? Sí. Ajá. ¿Y la mayoría de la turista de dónde son? Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, Sí, los alemanes vienen mucho. ¿Vale? alemanes. Los estadounidenses y los alemanes son como el fuerte de acá. Ahí te mide todo, sí, pero son como los dos más fuertes que hay. ¿De Indonesia llega? Poco, Poco. Ah, llega igual. poco, pero llega. Wow. Bueno, soy de Indonesia. ¿Tú eres de Indonesia? Asia. Sí. Por eso Ya. pregunté. No, sí, asiático llega mucho, mucho asiático. O sea, Sí, todo pero lo que es Asia. yo de lo que yo veo la mayoría como Japón, Corea, China, India, por ahí. Mucho indio. Mucho indio, ¿no? Mucho indio, sí. Wow. Mucho, Eso como me llama mucho la atención. Como mucho indio. mucho indio acá, sí. Y también he escuchado que llegan también muchos israelitas, ¿no? Sí. Israelita, llega mucho israelita. Llegan mucho. Y con los israelitas también he escuchado que es algo como un poco complicado porque es como se portan mal, algo así. Eso es cierto, o sea, como un estereotipo. A ver, no creo, porque acá Chile en sí, o sea, es un país del cual digamos que no se mete mucho en esos atados que hay en su cuento que tienen ahí los israelitas con los palestinos, así que no. En realidad en Chile no somos tan como de pro de palestinos, pro israelitas, no es un tema que no es muy cercano a nosotros. Lo que pasa es que el israelita se porta mal, es muy mal disciplinado. Ah, Y a los israelitas no lo quieren en la Patagonia porque eso quemaron un parcito enfermo que se Ah, pusieron a sí, hacer verdad. fuego allá y quemaron el Torre como del un Paine. 12% de la reserva completa de Torre del Paine. 12%. Sí, ahí tuvieron que enviar ayuda a todo el país porque fue un incendio muy descontrolado. ¿Y ahora ya está como recuperando o...? Sí, ya se está recuperando porque eso fue hace como 12, 15 años. Pero ahí le tienen el ojo puesto por eso. Sí, Es por eso. pero digamos como Estado israelita
¿Como hace algo para eso? ¿Como se encarga de eso también o no? No. No lo expulsaron del país, ¿no? Expulsaron del país, como entró a la lista negra. Sí, y después han pillado un montón de israelitas haciendo fuego con la misma estufita que no pasaban mayores, pero que lo están expulsando. Por eso que le tienen tanto ojo a ellos, porque les cuesta seguir las instrucciones. No es que sea un país, ¿cachai? Te podría decir, oh, pero es que porque le están persiguiendo a los israelitas porque los israelitas fueron los que quemaron el parque. No. Pasa que después muchas veces lo han vuelto a pillar a ellos, a varios de ellos. Entonces ya es como que en ese sentido tiene como estigmatizado al país en sí, de que son medio desobedientes, no son capaces de seguir reglamentos. Pero usted lleva harto tiempo por acá en Chile, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? Desde septiembre. Desde septiembre, llegué en Fiesta Patria. Ah, pero en poquito tiempo le agarró el gusto a lo bueno, sí, porque lo veo con una camiseta del Colo Colo. Sí, guau. Le agarró el Sabe bueno. lo que es bueno. Lo más grande, ¿no? Lo más grande que hay acá en Chile, América en el mundo. Muchas gracias, caballero. Usted no está en maleta, ¿no? Ay, que esté Chao, muy bien, caballero. Chao, chicos, Que le vaya bien. Ay, simpático. Wah. Ternyata ada sedikit nggak enak antara orang Chile dan Israel ternyata, karena ada orang Israel yang dulu sempet nggak sengaja katanya, tapi mereka dia bikin api terus akhirnya apinya lepas kontrol dan bakar 12% dari Torres del Paine. Itu kita ngomong sekitar puluhan ribu hektar, belasan ribu, puluhan ribu, dan nggak apa-apa, cuma dimasukin blacklist dan kembali ke negaranya, itu aja. Jadi, dan sampai sekarang katanya masih banyak ada beberapa orang-orang Israel yang kalau ke Torres del Paine mereka tetap nyalain api dan segala macam. Jadi sekarang kayak susah ya, ada antara orang Chile dan orang Israel sekarang, bukan karena Palestina dan atau apa segala macam, tapi karena mereka susah ngikuti aturan. Falo bem 6-7. É muita coisa. Quais são? Fala. Indonésio, inglês, espanhol, português, francês, italiano. Alemão posso falar e por aí, né? Nossa, se você já sabia francês, italiano e espanhol, É tudo parecido. é muito Português parecido, também é muito parecido. ó, até se alguém fala 6 idiomas, ó, pode falar todas as línguas Ele que quiser. aprendeu português na internet, Júlia. Foi E, ó, eu quero Duolingo, falar não? português fluente. Duolingo, não? Duolingo sim. Ela faz Duolingo e ele... Ele fica me zoando que eu faço Duolingo. Tá vendo? Mas você quer pegar o método dele, que ele aprende alguma coisa, né? Mas os outros idiomas também? Duolingo, não? Francês você aprendeu no Duolingo? Tudo? Influência do Duolingo. Não, olha como ele fala bem, que em português é muito difícil pronunciar. Me gostaria de voltar ao Brasil, né? Tem muitas coisas para ver. Tem muita coisa mesmo. Nordeste, muitas coisas. Florianópolis tem que ir pra Florianópolis, sim, obviamente. Rio, né? Rio também. Rio também, claro. Rio também clássico. Sekarang jam setelah 6 pagi dan sudah terang. Di sini gelapnya jam setengah 11 malam. Malamnya pendek banget. Gelapnya cuma pendek banget. Cuma sekitar 6 jaman. Ini siapin makanan dulu. Kebanggaan Indonesia bro. Jadi ngambil bus jam 6.55, jam 7 pagi. Ya, jadi siap-siap berangkat ke Torres del Paine. Sekarang jam 6.30 pagi dan udah mau ke Torres del Paine. Sampai nanti sekitar 2 jaman. Dan ke Torres del Paine dari Laguna Amarga, jadi nanti kita ke Laguna Amarga sampai ke Base del Torres itu sekitar 4 jam katanya, jalan kaki ya, katanya 12 km sih, jadi PP sekitar 8 jam. Jadi aku ngambil bis paling pagi. Jadi kalau kalian ada mau ke Torres del Paine, lihat jamnya ya, karena kayaknya setiap season ganti. Kalau nggak salah ini pas musim panas dia sampai maksimum itu jam 10. Setelah jam 10 udah nggak boleh masuk lagi. Jadi berangkat yang paling pagi, aku pulangnya nanti ngambil yang paling malam jam 9.30 malam. Jadi jaga-jaga, karena aku juga nggak pernah naik gunung, ini pertama kali naik gunung langsung ke Torres del Paine. Jadi kayak gitu. Harga tiket masuknya untuk
kita orang asing sekitar 30 dolaran. Bisnya untuk dari Puerto Natales ke Torres del Paine, Laguna Amarga itu sekitar 8 dolar. Jadi total ngomong aja 40 dolar. Dan jangan lupa bawa makan ya, bawa makan dan segala macam. Simple, aku nggak pakai banyak-banyak. Jaket, baju ini, sama baju dalam kayak gini. Udah gitu aja. Sama tongkat, bisa nyewa. Kalau tongkat bisa nyewa. Misalnya beli tiket tanpa bagasi, kalian bisa sewa di sini sehari 5 dolar. Seperti itu. Ini banyak orang ya. Ini semua orang asing ya. Wow. Ini dari mana aja ada ini orang-orangnya. Kita sekarang udah di bis. Hampir full ya. Kayaknya full sih. Oh, rame loh. Itu di luar masih rame lagi. Gila. Aku nggak menyangka akan seramai ini ya. Soalnya kan juga habis New Year ya. Aku kira bakal agak sepi sedikit dan nanti sekitar 1-2 minggu baru rame. Tapi enggak loh, ini 1-2 Januari udah rame banget. Dan di sini ada semua bahasa, mau bahasa apa aja ada. Tapi nggak kedengeran Indonesia sampai sekarang. Nggak tahu ada nggak orang Indonesia yang lagi di sini. Mari ke Torres del Paine. Berangkat dari Puerto Natales ke Laguna Amarga sekitar kayak 2 jam. Jadi kalau bisa aku bakal istirahat dulu karena juga kurang tidur. Oke, sekarang kita udah sampai di Laguna Amarga. Itu artinya benernya Danau Pahit kalau diartiin. Wow. Hello, niku. Wow. Oke, sekarang sudah sampai di Laguna Amarga. Kita harus naik bis. Nanti bayar lagi sekitar 4.500 peso atau 5 dolar untuk naik ke sana. Bisa naik bis atau kamu bisa jalan, tapi jalan sekitar 7 km. Tuh udah kayaknya habis sekitar 2 jam lah, 1 jam 2 jam jalan segitu jauh. Dan maksimal balik jam 3. Jadi benernya kita mau ke sana nanti. Itu Base del Torres. Cu teh kan nula ulah ya. Semoga udah nggak mendung nanti.